wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cikaret, yang terhormat Ibu Bapak Guru yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 3 Cikaret. Tak lupa sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada teman-teman kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara selanjutnya, yang pertama sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cikaret. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati staf pengajar SMP Negeri 3 Cikaret, dan syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini ada kesempatan yang baik bagi kita untuk melaksanakan kegiatan diseminasi atau pembahasan untuk materi-materi yaitu budaya positif. Budaya positif tentu saja yang akan dikeluarkan dari calon guru penggerak angkatan ke-9 yaitu Ibu Lia Mulyati. Ini sangat penting, ini sangat bagus ya untuk kemajuan di SMP Negeri 3 Cikaret. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahcurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku pimpinan di sekolah ini, tentu saja ada banyak hal yang positif dan tentu saja bisa diambil dari kegiatan calon guru penggerak, walaupun mungkin kegiatannya sangat banyak dan sangat tentu saja meminta perhatian untuk pribadinya, untuk peserta, juga untuk peran-peran dalam kegiatan mengajar SMP Negeri Cikaret. Namun demikian kita ambil positifnya bahwa kegiatan yang dilaksanakan mungkin selama 6 bulan atau lebih bisa dapat mengimbas kepada hal-hal yang baik yaitu kemajuan di sekolah kita. Ini penting apapun yang nanti akan diberikan, utamanya tentu saja aplikasi di dalam kegiatan belajar sehari-hari dari materi-materi yang nanti diberikan dari materi calon guru penggerak. Tentu saja harus ada aplikasi atau praktik di lapangan. Dan ini merupakan pembahasan bukan hanya dari calon guru penggeraknya saja, tetapi yang nanti akan dikelola dan dipraktikkan oleh guru-guru yang lain. Ini tujuan positifnya, ada pembahasan kepada guru yang lain yang nanti akan bersama-sama memajukan kegiatan mengajar di SMP Negeri 3 Cikaret. Jadi semoga saja apa yang dilaksanakan hari ini dapat berjalan lancar, Allah dan utamanya bahwa kegiatan ini yang merupakan salah satu penunjang di dalam kegiatan belajar di SMP Negeri 3 Cikaret yang nanti setelah menjadi guru penggerak bukan hanya pribadinya saja Bulia Mulyati, tapi juga untuk guru-guru yang lain dapat dapat mengimbaskan kepada para peserta didik di SMP Negeri 3 Cikaret. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cikaret. Kini saatnya kita dengarkan
kegiatan desiminasi atau pengimbasan dari modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Hardiati. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cikalet, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan desiminasi atau pengimbasan modul 1.4 ini. Untuk mukadimah ya, mengikut dengan pembawa acara, kita langsung saja ke materi desiminasi atau pengimbasan modul 1.4. Namun Bapak Ibu Guru yang terhormat, mohon maaf ya, sebelumnya saya akan memohon maaf. Pada kegiatan ini bukan maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu semua, dan saya yakin Bapak Ibu Guru semua juga pasti sudah sudah lebih paham gitu, terkait dengan apa yang akan saya paparkan di sini. Cuman pada kegiatan hari ini, desiminasi ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan CGP, yaitu CGP Angkatan 9, di mana untuk aksi nyata modul 1.4 itu CGP harus melakukan desiminasi atau pengimbasan berbagi pemahaman terhadap modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebetulnya di kehidupan kita sehari-hari selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, secara tidak sadar kita sebetulnya sudah banyak budaya-budaya positif yang telah dilakukan di sekolah kita. Kenapa budaya positif itu penting untuk dilaksanakan di sekolah? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan baik secara manusia, individu maupun bermasyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengilustrasikan sebagai pendidik kita itu diibaratkan seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, jika diibaratkan dengan guru itu sebagai seorang petani, maka ladang yang dirawat, ladang tempat bersamanya benih-benih itu kita ibaratkan adalah sekolah. Sedangkan muridnya, di sini ada muridnya itu diibaratkan dengan padinya. Jadi jika melihat dengan ilustrasi yang yang diilustrasikan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana peran kita sebagai pendidik untuk dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, juga menyenangkan agar peserta didik atau siswa kita itu dapat berkembang, dapat berpikir, juga dapat bertindak sesuai dengan potensinya. Nah, di sini sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, jika diibaratkan itu, mungkin kita berpikiran bahwa kita memiliki gambaran ya, kita biasanya
menggambarkan atau mengilustrasikan seorang murid itu seperti sehelai kertas yang kosong. Ya biasanya gitu. Jadi tugas guru itu adalah bagaimana mengisi kertas yang kosong itu. Ya betul. Jadi sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara itu, murid itu bukan seperti sehelai kertas yang kosong, melainkan kertas buram yang di dalamnya itu sudah terisi coretan-coretan yang buram, tapi coretan-coretan itu adalah masih buram. Sehingga coretan-coretan tersebut yang masih buram itu, jika diibaratkan dengan kondisi peserta didik, itu adalah potensi yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu potensi yang baik maupun potensi yang buruk. Maka tugas kita, peran kita sebagai pendidik adalah bagaimana menebalkan coretan-coretan tersebut, potensi-potensi yang baik yang ada pada peserta didik, sehingga potensi buruknya itu dapat tersamarkan. Ya, seperti itu. Maka dari itu, untuk menciptakan suasana lingkungan yang positif dapat kita lakukan, yaitu dengan penerapan budaya-budaya positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif, yang pertama harus kita lakukan adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Dalam mendidik peserta didik, biasanya kita beranggapan bahwa peserta didik itu tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada instruksi dari guru. Biasanya seperti itu ya, Bu. Nah, itu masuknya ke dalam teori stimulus respon, di mana perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Jadi nanti kalau kedepannya itu jika murid tergantung kepada adanya stimulus dari luar, maka murid itu tidak akan bisa mandiri dan tidak akan bisa muncul kesadaran dirinya. Nah, kemudian individu tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan cenderung merespon situasi dengan cara yang terprogram. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan teori kontrol, di mana teori kontrol itu sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Begitu juga dengan peserta didik. Peserta didik atau siswa itu sebetulnya memiliki kendali atas dirinya sendiri. Sehingga menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Control Theory, ya, miskonsepsi. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini di sini ada beberapa ilusi. Nah, yang biasanya ilusi kita sebagai pendidik gitu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya guru itu tidak bisa mengendalikan murid kalau menurut teori kontrol gitu kan. Jadi ketika murid berkenan untuk dikontrol atau dikendalikan oleh guru, murid nurut kepada guru, sebetulnya murid tersebut sedang membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Itu ada miskonsepsinya. Yang kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Memang ada beberapa murid yang harus dikasih kritik, kemudian membuat rasa bersalah juga, baru karakternya terkuatkan. Mungkin untuk zaman dahulu itu seperti itu, tapi untuk sekarang justru nanti efek dalam jangka waktu yang panjang, murid tersebut akan merasa menjadi identitas yang gagal. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga ya hanya ilusi juga.
miskonsepsi juga ya bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bukan buktinya. Pada kenyataannya tidak. Contohnya, penguatan positif itu seperti memberikan penghargaan. Memang penghargaan itu positif, tetapi dalam jangka waktu ke depannya anak tersebut akan tumbuh atau akan berkembang tergantung dengan adanya penghargaan yang didapat. Dan terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya kita sebagai pendidik gitu kalau orang dewasa pasti bisa memaksa anak-anak, bisa kumaha cekolot bahasa itunya ya. Nah, jadi kalau menurut teori kontrol itu yang dapat mengendalikan atau mengontrol seseorang itu adalah individunya sendiri. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol ya. Jadi kita dalam mendidik murid kita harus bisa merubah paradigma kita, mindset kita dari yang tadinya murid itu akan berkembang jika ada muridnya atau jika ada respon dari luar, ke bahwa murid itu sebetulnya memiliki potensi yang memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Sehingga untuk menciptakan budaya positif itu diharapkan nanti murid itu tidak tergantung kepada adanya pengaruh dari luar, tetapi diharapkan munculnya budaya positif itu karena adanya kesadaran dari dalam diri peserta didik untuk melakukan budaya-budaya positif tersebut. Yang kedua, setelah kita merubah mindset kita dari teori stimulus respon ke teori kontrol, nah sekarang yang kedua harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu menerapkan disiplin positif. Sebelum kita memahami apa itu disiplin positif, kita harus paham dulu arti atau makna dari disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar sebenarnya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya disiplin itu erat kaitannya dengan tata tertib, peraturan yang harus dipatuhi. Sedangkan disiplin positif adalah cara untuk menerapkan disiplin kepada murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri murid, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita harus bisa menerapkan disiplin positif. Dalam artian disiplin positif ini adalah bagaimana caranya untuk menerapkan disiplin kepada murid tanpa hukuman atau penghargaan. Bentuknya seperti apa nanti akan dijelaskan, ya. Nah, disiplin positif, ketika murid melakukan disiplin, diharapkan murid tersebut melakukan karena bukan adanya aturan atau adanya tekanan atau ada paksaan dari eksternal, dari luar, tetapi diharapkan ketika menerapkan disiplin, murid tersebut sebetulnya memiliki kesadaran diri secara penuh, muncul dari dalam diri untuk melakukan disiplin tersebut yang berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal ialah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nah, berdasarkan kurikulum Merdeka pada saat ini,
nilai-nilai tujuan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5 dimensi, ada 6 dimensi, mohon maaf. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk selanjutnya, ketika kita sudah menerapkan disiplin kepada siswa dan diharapkan siswa memiliki kesadaran diri, maka kita harus tahu apa sebetulnya yang melatar belakangi atau memotivasi siswa tersebut melaksanakan disiplin. Nah, di sini menurut Gusden dalam punya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi yang melatar belakangi perilaku manusia. Yang pertama adalah seseorang melakukan disiplin itu, menerapkan disiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, bisa jadi murid atau kita sebagai guru atau pendidik melaksanakan disiplin itu karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang nomor 3 ini adalah tujuan dari tadi penerapan disiplin positif itu agar ketika melakukan disiplin itu dilandasi dengan kesadaran diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, karena yang nomor 1 dan nomor 2 itu motivasinya masih bersifat eksternal. Ya, yang pertama karena misalkan ada murid kita nih selalu patuh, setelah kita selidiki ternyata dia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau siap dihukum gitu. Berarti itu kan masih motivasinya masih dari luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini misalkan ketika disiplinnya tepat waktu setiap masuk, tidak pernah kesiangan, imbalannya rewardnya dapat gitu misalkan. Nah, itu adalah yang kedua. Sehingga ketika kita sudah menelaah peserta didik atau murid kita, apa yang melatar belakangi motivasi mereka melakukan disiplin, jika masih dalam alasan yang 1 dan 2, maka tugas kita bagaimana untuk bagaimana peserta didik itu memiliki motivasi dari dalam diri untuk bisa memiliki motivasi yang nomor 3 ini. Nah, tadi kan jika murid atau kita itu melakukan atau melaksanakan disiplin. Nah, sekarang bagaimana jika melanggar disiplin? Biasanya kita sebagai guru ada 2 ya. Biasanya kita mengenal 2 tindakan atau yang kita terima jika kita melanggar disiplin. Yang pertama, kalau nggak kena hukuman, yang kedua adalah kena konsekuensi. Nah, dalam kegiatan ini kita akan dikenalkan dengan yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif tersebut. Nah, sebetulnya hukuman dan konsekuensi itu hampir sama-sama akibat yang diterima dari suatu tindakan melanggar aturan. Perbedaannya, jika hukuman itu bersifatnya tidak terencana dan bahkan mungkin hukuman itu biasanya bersifatnya menyakitkan. Dan juga kalau di kita di sekolah biasanya hukuman bersifat satu arah dari guru ke murid. Misal ada murid yang kesiangan, nah, tanpa dikasih tahu dulu, tanpa kesepakatan dulu jika kesiangan itu nanti akan seperti apa, kita langsung aja kamu lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu sudah memberikan hukuman karena murid tersebut tidak mengetahui. Sedangkan yang konsekuensi bedanya,
Kalau konsekuensi itu sudah terencana, jadi sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Jika melanggar aturan maka akan mendapatkan konsekuensi. Ada tindakan yang akan didapatkan jika melanggar aturan tersebut, itu konsekuensi. Nah, untuk penerapan disiplin positif, untuk menciptakan budaya positif, biar anak tidak tergantung kepada pengaruh dari luar atau hal dari eksternal, agar bisa menumbuhkan kesadaran dirinya untuk melaksanakan disiplin atau menciptakan budaya positif, maka kita bisa melakukan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang mereka buat. Nanti langkahnya seperti apa nanti akan dijelaskan juga ya. Jadi restitusi itu tanpa menghukum dan juga tanpa konsekuensi. Ini restitusi. Jadi salah satu cara penerapan disiplin positif bisa menggunakan restitusi. Nah, jika masih tindakan terhadap suatu pelanggaran. Ketika ada murid kita yang melakukan pelanggaran disiplin atau bertindak indisipliner, maka yang pertama kali harus kita observasi atau identifikasi adalah 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid. Pada hakikatnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan ada perilakunya yang tidak sesuai dengan bisa melanggar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini berhubungan dengan makan, minum, sandang, pangan, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencintai, merasa diterima, memiliki kasih sayang, mendapatkan perhatian, gitu. Kadang kan di sekolah kita menemukan murid yang ini di sekolah itu aktifnya luar biasa, kita sebutnya aktif. Biasanya itu untuk mencari perhatian dari temannya ataupun dari gurunya. Nah, berarti anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasar untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang kemudian adalah kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kebutuhan dasar untuk mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Misalkan ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan akan kekuasaan? Boleh? Biar tidak ngantuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk contoh dari kekuasaan yang dimiliki oleh seorang anak, kita bisa melihat ketika seorang anak itu dia secara intelektual itu dia pandai, ya. Tetapi dia memiliki kendala ketika dia untuk mengungkapkan sesuatu dia itu tidak bisa. Jadi upami bahasa Sunda mah kurang kali teh anu sieun kapayun, seperti itu. Tetapi ketika dia dipercaya oleh gurunya, dia itu bisa sebenarnya, tetapi dia takut. Nah, dalam posisi seperti itu kita bisa membantu si anak supaya dia itu tidak takut, dan kita juga harus berupaya seolah-olah seperti ini. Kita bukan memaksa, tetapi keadaan yang membuat kita mengharuskan anak itu keluar dari rasa takutnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya Ibu Nurdina atas contoh dan jawaban yang sangat
memberikan kita pemahaman baru gitu kan, mencerahkan pemikiran kita. Oke, yang selanjutnya tadi sudah kekuasaan, kemudian kesenangan. Nah, bisa jadi murid kita itu agak nyeleneh di kelas karena kebutuhan dasar kesenangannya tidak terpenuhi. Misalkan ada seorang anak yang suka ganggu temennya, pasti tanya, kamu kenapa? Seru aja gitu, lihat mimik mukanya jadi lucu kalau lagi marah. Nah, berarti si anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar atas kesenangannya. Namun untuk kebutuhan dasar kesenangan ini setiap orang pasti berbeda, tingkat kepuasannya berbeda. Misalkan ada yang cuma jalan-jalan ke Pampe, saya sudah senang gitu. Atau ada juga yang saya kalau belum belanja saya belum bisa senang gitu, bisa saja seperti itu. Jadi berbeda ya tingkat kesenangan. Dan terakhir adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, jadi merdeka gitu, bebas, tidak mendapatkan tekanan, bebas memilih, itu adalah kebebasan. Nah, di sini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh Doni? Survival ya, karena ya mengganggu, seringkali meminta bekal, ngejaprem meminta bekal makan siang dengan paksa, karena bisa jadi karena dia sedang lapar, berarti dia berusaha mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar survival. Oke, kita lihat jawabannya ya. Apabila jawaban Doni karena lapar, betul, berarti kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah bertahan hidup. Tetapi jika jawaban Doni karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhinya adalah rasa akan kasih sayang, butuh perhatian gitu. Nah, tapi bisa jadi jawaban Doni ternyata dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia karena dipaksa kan, diminta bekalnya dijaprem. Nah, jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka kalau yang ini kebutuhan dasarnya adalah akan kekuasaan. Nah, selanjutnya apabila jawabannya dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibu teh selalu membawakan bekal yang sama setiap hari, berarti kan Doni itu tidak diberikan kebebasan. Kamu hari ini mau bawa bekal apa? Gitu kan? Biasanya kita sebagai ibu masih sudah menerapkan ya. Nah, jika seperti itu, maka kebutuhan dasar akan kebebasan yang sedang Doni coba penuhi. Dan yang terakhir, bila jawaban Doni adalah melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, nah itu berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan. Ya, jadi tergantung dengan jawaban bagaimana si anak tersebut. Baik. Nah, selanjutnya, setelah kita tadi kan ketika ada anak yang melanggar nih, yang pertama kita sudah mendeteksi kebutuhan dasar yang coba untuk dipenuhinya apa. Dia melakukan itu karena apa? Dia melanggar disiplin, apakah karena ada salah satu yang belum terpenuhi? Nah, jika sudah teridentifikasi, maka
yang selanjutnya kita harus bagaimana kita bertindak. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya, untuk melaksanakan disiplin. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru itu, yang pertama ketika menghadapi murid kita yang melanggar, yang pertama kita bisa saja jadi penghukum. Yang kedua, nanti contohnya ada 5 ya. Yang pertama posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, jika kita menghadapi anak yang melakukan indisipliner atau tidak melaksanakan sesuai dengan aturan atau melanggar, nah, jika kita bertindak sebagai posisi penghukum, ini ada ya, ini menarik nih. Untuk seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik itu bisa berupa fisik gitu kan, kalau verbal itu bisa berupa ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya posisi penghukum itu ketika menghadapi anak yang sedang melanggar, nah biasanya menggunakan nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah biasanya ada yang bisa mencontohkan? Boleh? Ada yang bisa mencontohkan? Nah, ketika ada yang datang, misalkan cicik-cicik datang ke kelasnya kesiangan, langsung saja nunjuk-nunjuk sambil melotot kan. Kalau kamu tidak melakukannya lagi, saya akan suruh kamu keliling lapangan 10 kali, misalkan seperti itu. Tapi kurang ini ya. Biasanya lebih seram. Nah, biasanya apakah bisa mencontohkan bagaimana posisi penghukum jika Abah sedang menghukum? Boleh? Nah, biasanya Mas, saya kan. Misalkan saya bisa menyerahkan Mas. Maaf Pak, saya kesiangan. Sebenarnya kalau ditembak secara begini, ini susah untuk mengekspresikannya. Tapi pada dasarnya begini, kalau kita untuk memberikan suatu hukuman kepada anak, sekalipun memang dalam bentuk fisik atau dalam bentuk penugasan, pada dasarnya memang bukan suatu hal yang diharuskan ya. Tetapi untuk ditembak secara begini, tidak untuk bisa lebih. Kadang kita bertindak sebagai posisi penghukum itu bertindaknya spontan gitu biasanya ya, dan biasanya kita juga kadang tersulut emosi juga gitu ya. Terima kasih ya Pak Yedi. Nah, jika kita menghadapi siswa dengan posisi penghukum, maka hasilnya kepada siswa kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi ya, setelah dihukum, misalkan dihukum nanti suruh membersihkan minum genteng cenah. Biasanya hukuman itu bersifatnya menyakitkan ya, atau misalkan karena sepatunya nggak seragam, suruh dicopot sepatunya dan seharian tidak menggunakan sepatu, bisa jadi seperti itu menghukum ya. Nah, yang dirasakan murid nanti, murid akan marah. Bahkan Bapak Ibu mungkin pernah lihat di berita di TikTok atau di ini ya, katanya ada guru yang di motor nanti dikempesan. Nah, bisa jadi itu adalah tindakan yang muncul akibat dari kita melakukan ketika menghadapi anak yang melanggar itu, kita berada di posisi penghukum ya. Oke, maka untuk posisi penghukum diharapkan tidak dilakukan ya.
Kemudian, nah ini posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya kebanyakan dari kita terjebak di sini. Ibu-ibu, biasanya saya juga ya sering terjebak di sini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, gitu kan. Biasanya pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalkan ada anak yang tidak mau menulis atau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita bisa dengan halus, dengan lembut kita mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi seolah-olah yang membuat kita memojokkan anak itu agar dia merasa bersalah dengan kita melakukan membuat suara kita lebih lembut agar takjilum gitu ke hatinya itu. Jadi si anak itu merasa bersalah karena tindakannya. Kadang misalkan ada yang gini, kamu misalkan yang ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Misalkan dia tidak mengerjakan PR gitu kan, padahal orang tuanya udah wanti-wanti, udah selalu yang namanya orang tua biasanya membangga-banggakan anaknya, ternyata anaknya tidak melakukan tidak mengerjakan PR misalnya. Kita menggunakan hal itu sebagai senjata misalkan. Gimana kalau orang tua kamu tahu kamu tidak mengerjakan PR, pasti mereka akan kecewa. Nah itu kita secara tidak langsung kita sudah melakukan posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah biasanya nadanya suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya juga merapat pada anak, terlihat lesu gitu ya. Jadi pokoknya menyedihkan biar si anak merasa bersalah atas tindakan anak gitu. Anu pernah merasa nggak ada pasti seserian. Justru posisi pembuat rasa bersalah ini akan lebih dampaknya itu lebih berat daripada yang posisi penghukum tadi. Karena kalau yang posisi penghukum tadi, anak bisa mengekspresikan kemarahannya dengan bertindak agresif. Nah hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, atau murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ketika rasa bersalah dia merasakan dia itu menjadi orang yang gagal gitu. Biasanya kadang kan orang yang pendiam, yang tidak bisa mengutarakan masalahnya atau perasaan di dalam hatinya gitu kan, itu sebetulnya adalah merupakan bom waktu yang suatu saat bisa meledak. Ya, makanya posisi pembuat rasa bersalah ini lebih berat efeknya dibandingkan dengan posisi penghukum. Nah, kemudian ada juga nih guru yang bertindak sebagai posisinya sebagai teman. Di sini biasanya guru terlihat ramah, ya. Kemudian guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalkan, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayolah kamu kerjakan tugas ya demi ibu ya. Memang sih pada posisi teman itu ada positif dan ada negatifnya. Untuk positifnya karena kita berteman dengan murid gitu kan, pendekatannya dengan murid sehingga kadang murid merasa nyaman dan akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Tetapi negatifnya hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kadangkala ketika satu guru sudah menerapkan posisi teman kepada murid, si murid tersebut hanya akan menuruti guru tersebut. Ketika ada guru lain yang masuk, apalagi yang tidak disukai, dia akan kembali
ke semuanya. Misalkan, oh dia menjadi tidak hormat kepada guru lain karena dia sudah tergantung pada guru yang nyaman, yaitu yang memposisikan sebagai teman. Kemudian ada juga posisi pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data dan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalkan ada kesianan, biasanya misalkan guru bisa mengucapkan peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa. Biasanya murid dalam posisi ini, murid sudah tahu konsekuensinya ketika melakukan pelanggaran. Nah, guru yang melakukan posisi pemantau itu akan menggunakan perhitungan atau catatan atau data. Misalkan bisa dengan ketika ada anak yang melanggar, ditanya, kamu sudah tahu konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya biasanya berupa menulis saya tidak akan mengulangi selama 100 kali. Itu kan ada kata 100 kali itu dengan data. Atau misalkan, ayo siapa yang mau ke depan, ibu akan berikan stiker. Nah, itu juga bisa pemantau. Nah, dan hasilnya ketika kita menerapkan posisi ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dan juga guru tetap, nah cuman ini guru tetap harus memantau murid saat melakukan konsekuensinya. Jadi ketika diberikan konsekuensi, guru tersebut harus memantaunya ya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jika tadi sudah ada posisi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai apa yang ketiga teh? Teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, untuk menerapkan disiplin positif, ketika menghadapi murid yang melakukan tindakan indisipliner, kita harus berada di posisi manajer, yaitu kita melakukan sesuatu dengan siswa. Ketika siswa melanggar, misalkan kita berdialog atau berdiskusi, dan kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya. Kita melakukan dialog, bagaimana murid bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, misalkan kita bisa mengatakan dengan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, atau bisa juga untuk memperbaiki masalah ini, apa yang bisa kamu lakukan? Bisa juga seperti itu. Nah, manajer biasanya nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, tidak melotot-melotot, tidak terlalu ramah juga, ya, dan juga mendekat ke murid. Dan hasilnya, ini hasilnya, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan. Nah, kalau tadi di penghukum itu yang mencarikan solusi untuk mengatasi masalah yang ditimbulkannya itu dengan cara menghukum, jadi guru yang memberikan solusinya ya. Tetapi kalau di posisi manajer, kita kembalikan lagi ke anak. Anak bagaimana dapat mempertanggungjawabkannya? Nah, itu posisi manajer. Nah, di sini ada tugas Bapak Ibu. Pernyataan pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan ini? Posisi guru yang mana? Posisi yang mana? Pembuat merasa bersalah karena saya kecewa gitu kan, pembuat merasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Hah? Iya, yang kedua adalah penghukum. Oke, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Iya, ini Pembuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah atau ayolah lakukan demi ibu. Ayolah kerjakan demi ibu ya, demi ibu ya. Oh iya, teman ya.
Yang kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghubung? Pemantau? Iya, pemantau ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer, karena mengembalikan kepada anak ya. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Datang ke sekolah. Pembawa itu yang masalah itu apa? Pembuat rasa bersalah. Apakah itu? Ada yang penghubung, ada yang pembuat rasa bersalah. Baik, kita cek jawabannya. Nah, yang pertama betul ya, membuat rasa bersalah karena mengatakan kecewa. Kemudian yang kedua penghubung, teman, pemantau, manajer, dan ternyata yang terakhir adalah penghubung. Baik. Oke, selanjutnya, nah, setelah kita memahami posisi kita harus seperti apa, mengidentifikasi kebutuhan belajar itu bagaimana ya, kebutuhan belajar, kebutuhan dasar manusianya, maka untuk menerapkan disiplin positif, yang pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas harus dibuat? Nih, budaya positif akan tercipta jika lingkungan yang ada di daerah tersebut sudah positif. Kemudian lingkungan positif akan tercipta jika sudah melakukan keyakinan kelas. Dan terakhir adalah berawal dari peraturan kelas. Siap. Baik, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat ya, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi kita sudah ketahui, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah diakui. Kalau di kita itu misalkan kalau sesuai dengan kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan sekolahnya atau keyakinan kelas. Jadi murid itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar agar dipatuhi. Karena kalau murid terlibat langsung dalam pembuatannya, mereka diharapkan akan muncul kesadaran dirinya. Ini ya caranya. Dan nah, ini contohnya ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya berbentuknya seperti ini. Ini contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Keyakinan kelas atau nilai yang ada pada peraturan tersebut adalah tanggung jawab, karena mengembalikan buku kepada tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, dan selanjutnya. Baik. Nah, di sini ada satu contoh video ya, sudah melakukan keyakinan kelas di 9B. Yang pertama, menjelaskan dulu pentingnya keyakinan kelas. Kenapa harus dibuat? Ya, setelah itu berdiskusi, bercurah pendapat dengan peserta didik tentang kelas harapan kelas seperti apa, impian kelas yang diimpikan itu pengen seperti apa. Setelah berdiskusi mengenai harapan kelas, kemudian menuliskannya dan mendokumentasikannya atau menuliskannya di papan tulis agar semua bisa terbaca. Setelah itu ditinjau ulang apakah ada yang sama. Jika sama, kita bisa mengelompokkan
kemudian merubah harapan-harapan yang sudah dituliskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan terakhir kita menuliskan perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu seperti apa. Nanti kita bisa tuliskan, ya, atau bisa juga dibuat dalam bentuk poster, ya, semuanya bisa melihat. Dan terakhir setelah ditinjau ulang, mohon maaf tadi ada yang terlewat ya. Jika ada yang menggunakan kalimat yang negatif, maka harus dirubah dulu ke kalimat positif. Dan terakhir setelah ditinjau ulang, maka seluruh peserta menandatangani kontrak atau menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke. Itu adalah contoh penerapan disiplin positif di kelas 9B. Nah, yang terakhir, sudah dibuatkan keyakinan kelas, ternyata masih ada aja anak yang melanggar. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan restitusi untuk menerapkan disiplin positif. Kita tidak menghukum atau memberikan konsekuensi, ya, tetapi yang terakhir kita adalah melakukan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, tadi restitusi sudah dijelaskan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu sebetulnya merupakan proses, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika anak ada yang melanggar itu tidak langsung dihukum atau diberikan konsekuensi, tetapi kita melakukan proses restitusi, yaitu bisa dengan berdialog, ya. Dan ada 3 tahapan. Nah, untuk melakukan restitusi ini ada segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Di mana di kegiatan menstabilkan identitas, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, di kegiatan menstabilkan identitas kita bisa mengatakan kepada siswa untuk mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita mengubah identitas anak yang tadinya merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita bisa mengatakan itu, ya, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, pada tahapan ini guru biasanya berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Atau bisa juga, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu, mengapa kamu melakukan itu. Atau bisa juga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Dan yang terakhir, setelah 2 tahapan tadi, sudah menstabilkan identitas anak, kemudian sudah memvalidasi tindakan yang salah, maka yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah dibuat keyakinannya. Kita menanyakan kepada peserta didik, apakah yang dilakukan oleh peserta didik melanggar aturan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan yang sudah dibuat dari kita. Nah, di sini ada contoh, ya, praktek segitiga restitusi dengan siswa di kelas 9A. Ada 2 kasus, ya, dalam kegiatan ini. Yang pertama membolos dan yang kedua sering ketiduran di kelas.
Waalaikumsalam ya dek. Silakan duduk adek. Baik Bu. Gini dek, kemarin sudah terlaporan bahwa katanya yang pelajaran terakhir bagi bahasa Indonesia tapi tidak mengikuti pelajaran. Oh, emang tadi kemana? Teman saya Bu di SD. Wah, berarti bangga ya sama Radit karena Radit peduli sekali sama adiknya. Ya Bu, kasihan adik saya Bu, karena jarak dari sekolah ke rumah lumayan jauh Bu. Iya, Dit. Ibu juga memahami ya. Memang juga selayaknya sesama saudara harus saling menyayangi dan memahami. Namun, Dit juga harus ingat dan harus paham bahwa pendidikan untuk adik itu sangat penting di masa depan adik. Ya, dan kewajiban adik sekarang adalah belajar. Baiklah, di sini ibu tidak menyalahkan Adit, tapi di sini ibu bersama-sama dengan Adit untuk mencari penyelesaiannya bersama dan bersama-sama pula untuk mencari solusi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, sekarang coba Adit pikirkan kira-kira tindakan Adit kemarin membolos di sekolah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita. Tidak Bu. Nah, nilai apa yang belum ada tunjukkan? Nah, yang dari diri sendiri dan tema lagi. Baik, sekarang sudah paham atas apa yang bisa ada dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Saya akan meminta izin kepada orang tua saya dan minta maaf terus dan tugas Ya, apa yang ditugaskan kepada guru. oh baik. Yang bagus sekali ya, ibu sangat bangga sama Adit. Adit bisa mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan yang Adit hadapi. Dan ibu yakin suatu saat nanti Adit akan sukses ya. Nah, itu. Baik, sekarang Adit boleh bertemu kembali dengan teman-teman untuk melanjutkan ya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilya. Saya dari kelas 9 SMPN 3 Cirebon. Awalnya saya takut dipanggil kuliah, tapi kuliah mengajak saya diskusi dan menemukan sendiri solusi dari masalah saya. Terima kasih kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, barusan adalah praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan murid kelas 9A ya, yang bernama Radit. Mungkin kita ke slide terakhir. Thank you. Ya, mungkin itu yang dapat saya paparkan, dan mohon maaf sekali saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tetapi di sini saya mencoba untuk berbagi pemahaman mengenai budaya positif. Jika ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Ya yang sudah memaparkan begitu jelas apa yang sudah beliau lakukan khususnya di SMPN Negeri 3 Ciklet, yaitu tentang budaya positif, terutama pada kegiatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Mudah-mudahan di akhir penghujung kegiatan ini kita sama-sama berharap dapat mengimplementasikan tentang budaya positif yang tadi sudah Ibu Lia berbagi. Kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga ketika kita mau saling bergandengan tangan bersama-sama untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Akhir kata, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membuat keyakinan